Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam anggota DPR dan DPRD. Dan kami kontra akan hal tersebut. Mengapa? Baiklah, di tahun 2019 sudah ditetapkan 30% keterwakilan perempuan paling sedikit di DPR dan DPRD. Seperti sudah ditetapkan di UU nomor 7 tahun 2017 pasal 245. Tapi tidak terpenuhi dan malah hanya menyentuh 20,5%. Berarti dari fakta tersebut akan dibutuhkan effort yang sangat banyak dalam memenuhi kuota tersebut. Kalau nantinya mosi ini 30% untuk per parpol, pencalonan per parpol, maka akan membutuhkan waktu dan bahkan itu akan mengundur waktu-waktu dalam pemilihan proses-proses pemilihan tersebut. Yang mana membutuhkan waktu atau membenturkan jadwal itu adalah hal buruk karena harus menambah kos, waktu, dan lain-lain. Dan jika pro tetap untuk menetapkan mosi itu, pihak pro harus memiliki jaminan untuk mampu bahwasanya kuota tersebut itu mampu terjamin terpenuhi dan harus memiliki konsekuensi logis jika kuota tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan kita tahu dari mekanisme sebelumnya atau dari hasil sebelumnya kuota tersebut tidak terpenuhi. Maka mekanisme yang dilakukan di tahun sebelumnya itu tidak terjalan dengan baik dari segi pengawasan dan penetapan konsekuensinya. Dan menurut saya, mekanisme pencalonan 30% itu malah akan semakin menambah potensi untuk penyelewengan dari parpol itu sendiri dengan mereka pasti hanya akan memaksakan pemenuhan kota tersebut. Dan dari aspek tersebut, maka perempuan hanya dilihat sebagai bentuk tokenisme atau mereka hanya dilihat dari, oh udah, kota tersebut harus diisi bagi aspek perempuan. Nah, dan itu akan menyelewengkan dari eksistensi sebenarnya bahwa setiap orang itu seharusnya masuk politik dengan melalui pendekatan holistik dan meritokrasi. Tiga, Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai pihak oposisi dengan tegas menentang penetapan kuota 30% untuk wanita dalam pencalonan kursi DPR dan DPRD. Dua poin argumen kami. Yang pertama, kami dengan jelas menentang mosi ini dikarenakan secara tidak langsung pihak pro menetapkan wanita sebagai aktor yang lemah, sebagai aktor yang submisif dalam dunia pemerintahan kita. Yang kedua, kami dengan tegas menentang argumen mereka dengan menyatakan meritokrasi dapat berdampingan dengan kesetaraan gender, dengan catatan jika diterapkan dengan bijak dan dalam kerangka yang mendukung keterlibatan semua jenis kelamin. Saya akan menjelaskan beberapa argumen. 4 poin argumen penting yang dapat menjadi landasan ideal untuk posisi perdebatan kita pada hari ini sebagai pihak kontra. Yang pertama, penilaian berdasarkan kemampuan. Meritokrasi pada dasarnya adalah penilaian individu yang berdasarkan kemampuan, kualifikasi, kompetensi, dan bahkan pendidikan serta juga latar belakang keluarga, bukan jenis kelamin. Ini berarti baik pria maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam kursi parlemen kita dan bahkan juga untuk mencalonkan diri mereka sebagai perwakilan rakyat. Yang kedua, insentif pengembangan kompetensi. Dalam sistem meritokrasi sendiri, individu memiliki insentif untuk mengembangkan kemampuan mereka dan juga berusaha untuk makin keras untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Ini juga berlaku baik pria maupun perempuan di kalangan pemerintahan kita. Yang ketiga, meritokrasi sendiri dapat menjadi output yang sangat eksklusif dalam menjadikan budaya kesetaraan gender itu sendiri. Yang pertama, meritokrasi dapat membantu menciptakan budaya organisasi atau masyarakat yang lebih eksklusif juga, di mana pria maupun wanita bukan dilihat sebagai perlawanan, melainkan sebagai rekan sejawat yang berkontribusi untuk perkembangan negara ini dan juga keberhasilan negara ini. Yang keempat, pemberdayaan manusia yang lebih eksklusif. Dengan mendorong keterlibatan meritokrasi dalam proses meritokrasi sendiri, hal ini dapat menjadi alat pemberdayaan perempuan maupun laki-laki di dalam masyarakat. Karena apa? Karena sumber daya manusia yang tepat yang berkualifikasi dapat menduduki posisi kunci dan dapat juga mempengaruhi pengambilan keputusan serta dapat juga meningkatkan kesejahteraan bangsa ini berdasarkan sistem meritokrasi. Dengan demikian kami dengan tegas mendukung bahwa meritokrasi dapat berdampingan dengan kesetaraan gender. Terima kasih. Lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Dewan juri yang kami hormati, tidak ada yang dapat menjamin secara absolut keterwakilan suatu kelompok tanpa adanya kapabilitas dari wakil rakyat yang selayaknya mampu mewakili masyarakat tersebut. Di sini kami ingin menekankan bahwasanya keterwakilan perempuan juga telah sangatlah dijamin dalam pemerintahan berdasarkan pemindahan kemampuan perempuan untuk layak memimpin di bidang-bidang yang ada. Pembuktian argumen kami berdasar kepada keberadaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Komisi 8 Parlemen dan juga keberadaan Komisi Independen Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menegakkan hak asasi perempuan Indonesia secara absolut dan dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan spesifik bagi para perempuan. Selain itu, bidang ini juga merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
perlindungan hak perempuan dalam menjamin keterlibatan perempuan di segala bidang yang ada, tanpa adanya marginalisasi terhadap gender itu sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin secara absolut terpenuhinya kesempatan dan hak-hak kaum perempuan, terkhusus dalam mengambil partisipasi dalam parlemen. Anderson dalam teorinya menyatakan penekanan meritokrasi menjamin birokrasi memiliki kinerja yang mumpuni, yakni mampu membuat desain program kerja yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil optimal. Dahlstrom juga dalam teorinya menyatakan bahwa kelayakan calon berdasarkan kapabilitas mampu menekan dan mengontrol segala penyelewengan dalam jalannya pemerintahan. Jika nanti diadakan peraturan mengenai keterwakilan perempuan ini, kami mengkhawatirkan akan terjadinya penerapan kotor oleh partai politik yang kemudian memanfaatkan celah aturan hanya untuk menguntungkan kepentingan tertentu saja dan tidak berorientasi bagi para perempuan dan juga tidak untuk kepentingan dan keberlanjutan rakyat. Mosi perdebatan kali ini tidak menjunjung tinggi kapasitas seseorang untuk memang dapat mewakilkan rakyat, berpotensi menyebabkan polarisasi ganda yang dapat memecah belah serta juga berpotensi menjadi celah baru bagi politik kotor. Kami meyakini penguatan partisipasi perempuan sangatlah didukung dalam bentuk komisi-komisi yang telah dibentuk dan penerimaan perempuan di segala bidang berdasarkan kepada kapabilitasnya, tanpa harus menjadikan aturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan DPR dan DPRD. Dengan ini pula kami kembali menyatakan ketidakpercayaan kami kepada mosi perdebatan kita kali ini. Terima kasih.